mempersilahkan kedua penulis Bapak Samsudin Kadir dan Bapak Muhammad Arya. Saya minta keduanya berdiri. Maksud saya tadi tidak perlu tepuk tangan. Maksud saya kita bertepuk tangan di dalam hati. Karena menurut saya yang dalam hati itu yang paling benar. Ya. Daripada tepuk tangan tidak dari hati. Ya. Jadi sengaja saya buat mereka berdiri supaya sekaligus kita refleksi dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar, bahwa ada orang Manggarai Barat dari kampung yang paling mudik, Cereng, bisa luar biasa. Demikian pun Pak Muhammad Arya, penulis muda yang profesinya pengacara. Terima kasih sudah berdiri dan kami sudah mendapatkan refleksi yang luar biasa. Silakan. Yang saya hormati Bapak-bapak undangan sekalian, ada Ketua Pengadilan Agama, ada Asisten Sekretaris Daerah Pak Ismail, ada dan Kiprimo, ada Pak Hussein mewakili Kapolres, ada juga kepala-kepala PD, partai-partai politik, ada DPRD, ada guru-guru, pelajar, ada mantan-mantan guru. Juga yang saya hormati Bapak Ibu undangan, para kepala desa ada, kemudian juga camat tidak ada ya? Ibu camat mewakili camat. Juga yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah, Pak Ketua, juga seluruh perangkat Muhammadiyah, saudara ketua panitia, juga para wartawan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, singkatnya kita semua yang hadir, tidak ketinggalan dua pembantu, Pak Marcel dan Pak Usman DKK. Ini juga harus berdiri. Siap. Berdiri dan mari kita tepuk tangan. Karena Pak Usman ini kan ya baru datang ya. Meskipun orang Manggarai Barat tapi baru datang. Beliau sudah lama di Bima ya. Singkatnya kita semua hadir pada pagi hari ini yang saya muliakan. Tempat yang paling pertama tentunya saya menyampaikan selamat datang. Di samping judul buku selamat datang, saya juga menyampaikan selamat datang. Selamat menghadiri pembedahan buku ini, dan tentunya puji Tuhan karena kita semua datang dari tempat-tempat yang jauh. Kedua penulis datang dari Jakarta, tiba dengan selamat tidak membaca dan masuk dalam ruangan di dalam keadaan sehat walafiat. Luar biasa. Tentu juga saya menyampaikan
kita jadikan keynote speaker atau bagaimana? Nah, tinggal nanti Pak Marcel dan Pak Usman membanding-bandingkan. Saya dari hati yang paling tulus menyampaikan rasa terima kasih dan bangga yang tidak tergambarkan, sulit sekali digambarkan, akan lahirnya sebuah buku Selamat Datang di Manggarai Barat. Saya bupati, pemimpin di daerah ini, merasa bangga sekali akan membaca buku dengan judul Selamat Datang di Manggarai Barat. Selamat datang kepada siapa? Ya, termasuk kepada orang Manggarai Barat. Ya. Dan tentu lebih penting lagi untuk mereka yang akan datang di Manggarai Barat setelah membaca buku. Rasa bangga telah menjadi besar dan lebar tatkala buku ini hadir bersama pencipta dan penulisnya, yaitu Bapak Samsudin Kadir dan Bapak Muhammad Ahyar. Mari kita tepuk tangan ini bersama. Samsudin Kadir ini kita tahu dari riwayatnya berasal dari kampung Cereng, kampung yang menurut saya paling udik. Saya harus berani mengatakan sejak dari dulu, jangankan kampung Cereng atau Cerembah, Matawai, saya harus berani mengatakan Matawai itu paling udik di Manggarai Barat atau di Manggarai zaman. Dan saya yakin sekali kalau tidak mekar Manggarai, satu-satu mungkin Cereng, Cerembah atau Matawai tetap utuh. Tentunya juga sangat bahagia jadinya karena nanti buku ini jadinya menjadi narasi, menjadi narator, menjadi tempat kita bisa menemukan tutur-tutur kata yang tertulis tentang Manggarai Barat dan mungkin juga tentang Matawai itu sendiri. Dalam refleksi saya, buku ini berani juga saya memberikan judul. Setelah saya membaca, akhirnya saya temukan judul ciptaan saya sendiri, yaitu dari Cereng, notabene kampung mudik tadi, menuju Labuan Bajo, bakal kota metropolitan. Dan tentunya akan terjawab setelah kita membaca. Setelah membaca narasi, setelah mendengar narasi, akhirnya kita tahu bahwa memang Manggarai Barat ini ada perubahan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan sekalian telah datang menyaksikan pembedahan dan peluncuran buku karya Bapak Samsudin dan Pak Muhammad Ahyar dengan judul Selamat Datang di Manggarai Barat, dan judul ini juga sudah sangat menarik. Sepertinya dengan membaca judul saja kita sudah seperti seluruh buku ini kita sudah baca. Sepertinya ada sebuah kesimpulan bahwa mari datang di Manggarai Barat. Ya. Sehingga saya bilang tadi, siapa yang harus datang ke Manggarai Barat, yang perlu diucapkan selamat datang, termasuk kita orang Manggarai Barat.
Mari kita merefleksi melihat Manggarai Barat ini lewat tutur kata, lewat narasi yang tertulis, sehingga saya harus mengulang-ulang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ahyar dan Bapak Samsudin, karena luar biasa menurut saya kontribusi mereka terhadap pembangunan Manggarai Barat ini sangat besar dan menentukan. Karena siapa yang tidak mengakui tutur kata atau narasi itu sebagai sumber kekuatan dalam rangka kita mengevaluasi pembangunan. Kabupaten Manggarai Barat yang dibentuk tahun 2003, ya saya perjalanan refleksi saya tadi dari Sereng ke Labuan Bajo yang menjadi judul ciptaan saya sendiri. Dan Manggarai Barat ini telah begitu banyak mendapat julukan, mendapat predikat yang semuanya bernuansa pembangunan. Dan bagaimana predikat nuansa pembangunan ini akan menjadi keyakinan bagi generasi yang akan datang, ya perlu ada narasi, perlu ada narasi yang tertulis. Ada julukan Kabupaten Manggarai Barat ini, mengapa diberi julukan? Karena potensinya besar. Salah satunya pariwisata. Kita pernah mendengar Kabupaten Manggarai Barat adalah salah satu kabupaten yang memiliki KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang menurut saya jika bakal kita omong perkembangan pembangunan Manggarai Barat, ya karena ini kita memiliki kawasan strategis pariwisata nasional. Dari NTT ini khusus kawasan strategis pariwisata nasional ini hanya Manggarai Barat. Nah, karena sudah ada komitmen dengan keputusan Presiden akan kawasan strategis nasional, maka muncullah program-program top down. Dan luar biasa, program-program ini bukan sekedar kata-kata, bukan pernyataan saja, bukan komitmen saja, tetapi diwujudkan, ditindaklanjuti. Dan kita sudah merasakan, apalagi diikuti dengan anggaran atau dana. Kita juga mendapat julukan Kabupaten Manggarai Barat sebagai kabupaten destinasi prioritas. Dan sejak tahun 2018 dengan adanya sidang IMF di Denpasar Oktober 2018, maka Manggarai Barat bukan lagi salah satu dari 10 destinasi prioritas, tapi sudah mengerucut 4 destinasi super prioritas. Dan konon kabarnya super prioritas itu hanya 3, awalnya 3. Tetapi Bapak Presiden konon kabarnya menambahkan 1. 3 itu Samosir, Mandalika, Borobudur. Dan kita harus merasa bangga sekali meskipun muncul terakhir keempat itu, tapi ditetapkan, dituturkan oleh Presiden. Jadilah 4. Yang sekarang sudah berkembang jadi 5 lagi, dengan 1 di Sulawesi Utara namanya Likupang. Kita juga belum tahu bagaimana model, tapi jadinya 5 destinasi super prioritas. Kita juga mendapat julukan Labuan Bajo menjadi pintu gerbang pariwisata NTT. Bukan kota lain, bukan kota Kalabahi, bukan kota Larantuka. Bukan berarti mereka tidak punya potensi pariwisata, ada.
Dan kami para bupati di NTT ini atau seluruh Indonesia ini, mana bupati yang tidak membanggakan potensi pariwisatanya? Tapi tetap dalam hati kecil saya tetap mengatakan, bukan saya yang mengatakan itu, tetapi pemerintah pusat dan dunia. Kita juga mendapat julukan Labuan Bajo menjadi ikon Komodo. Ikon Komodo menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Saya ulang-ulang mengatakan 7 keajaiban ini tidak 8, tidak juga hanya sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. Pertanyaan kita, kenapa tidak 8? Atau kenapa tidak hanya 6 saja? Kok mesti tambah 1 harus 7? Dan puji Tuhan luar biasa, 7 ini salah satunya adalah Komodo. Dan dinyatakan dunia sebagai sebuah keajaiban. Ciptaan Tuhan yang ajaib. Bagaimana ajaibnya? Ini yang menjadi pertanyaan, banyak pertanyaan dunia. Nah, karena ajaibnya ini yang orang harus datang melihat sesuatu yang ajaib. Sehingga kalau wacana Komodo ditutup dan Presiden menyatakan eksklusif, saya rasa ada benarnya. Satu-satunya ajaib dunia di Indonesia ini, mengapa murah? Tertutup itu tanda kutip artinya mahal. Dan kita juga sudah mendapat julukan, ya, Presiden datang tanggal 10-11 Juli baru yang mengatakan bahwa Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata level premium. Saya ingat sekali gestur Bapak Presiden pada saat ngomong itu di Puncak Waringin. Bupati sudah pernah ke luar negeri. Saya bilang, oh Bapak Presiden, wah, Labuan Bajo nih, Puncak Waringin ini lebih indah dari Makau. Pengakuan dari seorang presiden pada akhir masa jabatan dan pada awal masa jabatan kedua. Sehingga menurut saya pasti tidak sekedar pengakuan. Pasti akan ditindaklanjuti lagi dengan apa-apa lagi yang perlu dibangun dalam rangka menunjang pariwisata di Labuan Bajo. Kita juga memiliki lembaga percepatan pariwisata. Saya lebih tertarik kata percepatan. Lembaganya apapun namanya, tapi yang paling penting percepatan pengembangan pariwisata. Yaitu apa? BOP dan kawasan ekonomi khusus KEK. Dan KEK nanti ini akan berkembang dari Martawai menuju Lembor, dari Golomori menuju Lembor, yang tentu tembusnya ke Satarmese. Di sana kita akan ketemu Kampung Verbo, dan lahannya sudah disiapkan di Desa Benteng Dewa, yang saat ini namanya kawasan ekonomi khusus Tanah Naga. Itu kalau saya baca lagi rencana program kerjanya luar biasa, bakal menjadi kota lagi. Dan menurut saya tiba saatnya nanti Provinsi Flores dibentuk, tidak ada lagi diskusi ibu kota. Dengan sendirinya pasti Manggarai Barat. Tetapi kalau saya diundang hadir menentukan, saya akan usulkan di tempat lain. Mau tes. Sekaligus saya mau mengaku merendahkan diri, merendahkan hati, yang maksudnya ya kamu mau tunjuk di mana kalau bukan di Manggarai Barat? Tapi ini ke depan. Dan ke depan ini juga harus dibuktikan oleh narasi. Narasi itu yang orangnya sudah siap. Pak Samsudin akan menulis lagi. Sebab dengan narasi menulis itu kita bisa membeda-bedakan, tahu persis perjalanan pembangunan.
Sehingga saya merasa beruntung sekali hari ini, bukan hanya sebagai keynote speaker, tapi kapan lagi saya mau explore Manggarai Barat ini, kalau bukan pada saat-saat seperti ini. Kemudian sejak SAIL NTT 2013, SAIL NTT 2013 yang puncaknya di Labuan Bajo dengan nama SAIL Komodo. Dan mulai saat itulah pembangunan di Manggarai Barat ini mulai. Yang saya lihat yang paling pertama, rumah sakit internasional. Kemudian bandara yang sampai saat ini juga akan dibangunkan terus, dan sekarang sudah pemenang tendernya dari Singapura, yang ada juga pengelola lapangan terbang internasional Singapura, sehingga secara kasat mata kita gampang saja ada korelasi antara Singapura dan Labuan Bajo. Dan menurut Kepala Bappenas, Menteri Bappenas yang lama mantan, mengatakan bahwa nanti status internasionalnya paralel, sementara dikerjakan status internasional juga bisa ditetapkan oleh Presiden. Dan gejala-gejala itu sudah ada. Pesawat terbang datang dari Jakarta, PP, pesawat besar, Garuda, Batik, dengan Citylink, dari Surabaya, dari Denpasar. Saat ini dengan Air Asia turun Labuan Bajo dan Denpasar pulang pergi, itu sudah gejala-gejala internasional masuk, yang pada akhirnya bisa juga kita katakan tidak usah status lah, yang penting realisasinya, pelaksanaannya internasional. Sehingga misal Singapura, Manado, Makassar, Denpasar, mereka kemana lagi? Pasti ke Labuan Bajo. Begitu. Ada tiga hal yang disebut 3A. Itu yang saat ini kita bersama pemerintah pusat selalu berusaha. 3A ini yang paling pertama atraksi, A kedua amenitas, A ketiga aksesibilitas. Dan saya yakin sekali pariwisata kita level premium, berarti 3A juga ini mahal, level premium. Saya mungkin perlu saya sampaikan, waktu Presiden datang tanggal 10 dan 11, ada 2 menteri yang memanggil saya harus ketemu mereka dua. Saya bilang, kalau jam sekian saya waktu juga, kalau begitu cari waktu kita pagi-pagi ketemu di dermaga. Menteri Perhubungan, Menteri BU. Dan saya rasakan memang puji Tuhan, karena doa saya dikabulkan oleh Tuhan, saat ini mereka menjadi menteri tetap, Menteri BU dan Menteri Perhubungan. Begitu saya turun di Marina, sebentar Presiden tiba. Ternyata kampungnya dermaga yang di Bali itu terlalu jauh. Jalan menuju dermaga berbelok dan jauh, cari tempat di pinggir kota Labuan Bajo. Saya bilang, tidak ada. Kalau ada nanggap hidup, tapi kita sudah kalah di pengadilan. Nah, usahakan di utara. Saya bilang, jangan sampai mahal. Dia bilang, jangan pikirkan uang. Bupati sebentar harus menjawab oke dan siap. Begitu Presiden tanya, harus jawab siap, baru kami urus. Nah, artinya ini kan tutur kata narasi-narasi yang membawa semangat kita
optimisme tinggi terhadap pengembangan pariwisata, pembangunan Manggarai Barat ke depan. Dan akhirnya memang sekarang sedang disetting di tempat itu. Yang nanti seluruh dermaga dikemas di dermaga sekarang ini dipindahkan ke sana. Dan saya waktu itu secara politik saya ingin sekali Bali agar Bali dan sekitarnya itu Ruteng, Labuan Bajo atau Pantai Utara harus segera dibangun. Dan dalam tata ruang kita, RPJMD kita memang sepertinya begitu. Tetapi dengan pilihan Dewan apa itu dermaga yang memang sekarang sedang disurvei, ya bagi saya dermaga Labuan Bajo tetap kita di Bali tetap kita kembang. Jadi itu suatu hal yang sangat luar biasa. Sehingga memang atraksi pertama pertama adalah atraksi pariwisata. Atraksi itu apa? Ya potensi pariwisata itu. Alamnya. Alam itu kita lebih terkenal wisata bahari. Dari jumlah pulau 264 saja itu sudah potensi khusus. Dan yang lebih membuat kita bangga yang namanya snorkeling. Hampir setiap pinggir pulau 264 itu. Jangan dulu kita ngomong diving. Kalau diving itu nanti mendunia. Saya merasa bangga sekali karena ada pejabat-pejabat pusat, ada bintang film, ada orang-orang juara dunia datang ke Labuan Bajo, datang tiba-tiba, pulang juga tiba-tiba. Kita hanya dengar berita bagaimana Valentino Rossi hanya dijemput oleh pasukan ojek. Mungkin dari Polres tahu persis karena dia orang, tapi tetap tidak dipublikasi. Padahal saya sudah harapkan sekali foto dia. Artinya harus dengan saya. Asik. Foto dia bikin itu apa? Billboard. Besar. Atau videotron tentang kunjungan orang-orang terkenal Labuan Bajo. Ya maksudnya biar saya tampak belakang lah. Tetapi tidak pernah dapat karena sangat asik. Dan itu tidak lain karena apa? Atraksi pariwisata dengan komodo mendunia, Pulau Padar mendunia, snorkeling, diving. Mereka datang pada musim-musim berbahaya, kita katakan diving mungkin tidak sesuai. Mereka bilang, kenapa? Saya bilang, gelap, hujan, gelombang, arus deras. Mereka bilang, itu yang kami cari. Kalau kamu yang cari, kalau mau hilang, ya minta maaf. Bagi saya yang penting, petugas atau SOP-nya harus rajin. Berlayar rumah kalian hanya sampai di situ. Jangan coba-coba ke Pulau Padar. Tetapi bagaimana Padar mengundang? Mereka sudah mendengar Padar begitu indah, lalu pulang tanpa ke Pulau Padar, lalu melanggar SOP. Yang terakhir itu kejadian Dokter. Yang mungkin bagi saya sebenarnya kalau kejadian seperti itu ya cukup datang sudah. Tidak. Saya mantan Bupati Gaspar Ehong. Bilang Bupati, kau Bupati nanti jangan kau coba-coba pesimis dengan pembangunan, lalu mulai coba-coba menghalang-halang wisatawan. Tidak bisa. Tinggal sekarang kau gerak cepat pembangunan sektor pariwisata agar mereka datang dan ada penyesuaian, ada paralel yang begitu bagus antara infrastruktur yang ada dengan atraksi pariwisata.
Saat sekarang ini kan ya sekarang sedikit banyak ya, tapi awal-awal 2003-2005 potensi alam pariwisata kita dibandingkan infrastruktur, saya rasa ibaratnya langit dan bumi. Sehingga muncullah program-program top down dari pusat, program-program yang datang ke Labuan Bajo. Jadi itulah atraksi termasuk budaya. Jadi kita harus giatkan terus yang namanya sanggar seni. Yang atraksi budaya, atraksi pariwisata juga termasuk di dalamnya kerajinan, kuliner. Saya berterima kasih sekali salah satu penggerak kuliner kita, meskipun belum terlalu sempurna ya. Ya, saya belum sebut namanya sudah tertawa. Nur Albi itu. Saya harus katakan dia saksi. Tinggal mencari lagi siapa yang kedua, siapa yang ketiga, siapa yang keempat. Dan saya berterima kasih karena kita sudah seminarkan buku, menghasilkan buku tentang bahan-bahan atau pangan lokal yang bakal dijadikan kuliner. Artinya ditetapkan lewat seminar supaya siapa yang ahli pintar memasak datanglah ini bahannya. Sehingga kalau kuliner kita di pariwisata Labuan Bajo jangan hanya kuliner satu saja seperti Jogja, hanya gudeg saja. Ya, kita harus bikin banyak lagi karena kita punya kesiapan pangan lokalnya tinggi, banyak. Juga kuliner kita yang paling ya saya rasa paling top juga kopi. Kopi kita sekarang sudah mendapat sertifikasi dunia. Tapi kopi Arabica sekarang sedang diperjuangkan Robusta. Sekarang beras surplus kita mensuplai 4 kantor dorong, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Jawa. Dan sudah ada tanda tangan MOU antara pemerintah Lembata dan Manggarai Barat. Lembata uangnya ke sini, beras kita ke Lembata. Dan mereka sudah tutup impor beras dari Makassar. Dan ini tidak lain juga dampak pariwisata. Kemudian juga tidak luput juga 3A. Pertama, atraksi itu souvenir. Merasa luar biasa souvenir di Labuan Komodo bukan tidak mungkin bahwa itu akan menjadi mendunia dan barang-barang laku. Kedua, amenitas. Bagaimana pemerintah pusat membangun